Di daerah yang dalam dari tempat makam kuno, samar suara angin muncul. Di tengah ribuan pasang mata, garis cahaya terbang rendah, sosok dengan aroma yang sangat kuat. Ya, itu Lin Langtian dari klan Lin. Seorang pria dengan aura begitu megah, berdiri seperti matahari yang terik. Bahkan di desa dia berasal, nama ini masih memiliki posisi yang kuat di antara anggota generasi muda di dinasti yang besar. Wajah dengan tanpa ekspresi memberikan kesan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Lindong diam-diam menatap pria berpakaian merah yang duduk di atas kuda yang bersinar itu. Dengan tangan terkepal di belakang lengan bajunya, sampai badan dia pun bergetar. Namun, dia tidak membiarkan emosinya tumpah di wajahnya. Tidak sombong atau terburu-buru, tidak gentar atau takut. Bahkan, jika lawannya adalah jenius paling kuat dari klan Lin, Lindong masih percaya bahwa dia bisa mengalahkannya. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin dia sudah hampir mencapai ke tahap manifestasi. Walaupun dia sudah hampir mencapai tahap manifestasi, tidak ada perubahan pada ekspresi wajah Lindong. Karena dia menyadari bakat lawannya yang jauh lebih kuat darinya. Berdasarkan kekuatanmu saat ini, kamu masih belum bisa menandingi dia, kata Li Martin. 小子，接下来你打算怎么办？ Tahap setengah jalan menuju manifestasimu masih jauh tertinggal dari praktisi tahap Key Creation yang maju. Saat ini, Lindong hampir tidak bisa menandingi praktisi tingkat lanjut Key Creation untuk waktu yang terbatas. Oleh karena itu, akan terbukti sulit baginya untuk menandingi seorang praktisi elit lain. Masih ada waktu 1 tahun, teriak Lin Langtian. Lindong malah tersenyum sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap. Dia tidak menyanyiakan waktu 1 tahun ini. Setidaknya, saat ini Lin Langtian tidak dapat menggunakan auranya untuk menekannya dan mengurangi keadaan yang menyedihkan dan mengerikan. Pada pertemuan klan 1 tahun kemudian, dia akan memenuhi janjinya terdahulu bahwa aku akan membuat kamu memberi aku kompensasi 100 kali untuknya. Kemudian, perhatian Lindong beralih ke area di belakang Lin Langtian. Untuk perjalanan ini, dia tidak datang sendirian karena dia membawa beberapa praktisi elit dari klan Lin. Lindong melihat sosok yang akrab. Ya, itulah Lin Keer. Untuk bisa datang ke tanah harta ini, sepertinya dia harus memiliki status yang cukup terhormat di klan Lin. Sementara Lindong menatap Lin Langtian dan yang lainnya. Wuci yang berada di dekatnya dengan membawa bar logam sambil melirik berkata, 4 klan besar percaya bahwa ada eksistensi paling kuat di dinastian besar. Oleh karena itu, mereka harus bertindak dengan angkuh. Mu Qian yang berdiri di samping dengan santai tersenyum. Saat itu ia berkata, sepertinya banyak orang yang datang kali ini dengan raut wajah yang tidak senang dan mengajak Lindong untuk bersekutu dengannya. 朋友之间自然是要互相帮助。 Sementara itu,
Baik Tengli dan Wuci tidak percaya sama sekali bahwa 3 faksi utama di tempat tersembunyi bukanlah keluarga yang baik. Karena itu, siapa yang tahu tindakan licik apa yang akan mereka lakukan bahkan jika mereka bersekutu. Tentu saja, Muqian kian jelas mengerti bahwa tidak mungkin mereka akan menerima usulannya dan segera tertawa. 抱歉，木姑娘。 Di bawah tatapan ribuan orang, klan Lin pun dengan beberapa kilatan cahaya yang mulai turun. Berikutnya adalah burung angin raksasa. Saat ia mengepakkan angin yang sangat besar, duduk di atas burung angin itu, Lindong sekali lagi melihat sosok yang dia kenal. Dia adalah si jenius Qinzi dan klan Qin. Di bawah tatapan Lindong yang agak rumit, di kejauhan bayangan pedang raksasa mengiris udara kemudian. Setelah bayangan pisau itu muncul, di tempat itu, dia memang melihat sosok yang sangat cantik, sama seperti bayangan pisau secara bertahap melayang di atas tanah. Dia adalah Qiuzu, seorang wanita berambut perak yang mengenakan gaun hijau muda. Wanita itu tinggi dan langsing dan dia tampak sangat cantik. Jelas, dia adalah kecantikan yang sebanding dengan Muqian Qian. Namun aura dingin es yang dia berikan berbeda dengan Muqian Qian. Setelah itu, saatnya bagi anggota klan Wang untuk tiba. Lindong dengan lembut mengerutkan matanya sebelum ia menatap cakrawala. Di tempat itu, suara angin yang membelah muncul. Lalu matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sebelumnya ketika mereka berada di makam tua, alasan utama mengapa Lindong diburu oleh Wang Yan dan hampir kehilangan nyawanya adalah karena anggota klan Wang yang rakus, yang bernafsu mengejar jiwa harta karunnya. Oleh karena itu, ini memberinya kesan mengerikan tentang klan Wang. Di bawah perhatian Lindong, di kejauhan cahaya keemasan yang gemerlap menyala, sebelum suara angin yang membelah semakin kencang. Kemudian, sebuah tombak emas raksasa merobek cakrawala, sebelum melesat maju. Pada saat yang sama, aura yang sangat sombong dan mendominasi menyapu. Wang Yan. Ketika dia merasakan aura yang akrab itu, mata Lindong yang tertindas perlahan-lahan terangkat. Namun, kilatan dingin di matanya mulai bersinar. Tombak emas raksasa itu melayang di atas tanah. Demikian pula, di atas tombak emas itu ada beberapa sosok juga. Mata Lindong menyapu mereka sebelum dia berhenti tepat di depan. Di tempat itu, sosok dengan rambut emas yang mengenakan jubah emas. Sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sombong dan mendominasi, menonjol di antara visinya. Namun, sekarang auranya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berdasarkan perkiraan Lindong, Wang Yan seharusnya telah maju ke tahap awan ciptaan Qi. Ketika dia memikirkan maksudnya, senyum dingin es perlahan-lahan muncul di bibir Lindong. 1 tahun yang lalu, dia harus mengandalkan keberuntungan dan bantuan dari Lin Martin untuk melarikan diri dari Wang Yan. Saat ini dia lebih dari 90% yakin bahwa bahkan jika dia harus bertarung sendirian, dia akan bisa meronta-ronta sampai dia menjadi anjing mati. Jarak di antara mereka 1 tahun yang lalu sekarang beralih. Mata dingin Lindong menyapu seluruh tubuh Wang Yan, sebelum matanya berbalik untuk melihat ke belakang. Di tempat itu, ada sosok lain yang akrab juga. Dia memang bajingan serakah, menipu, dan manipulatif, yang mencoba mencari timbangan surgawi kunonya dan menyebabkan seluruh keributan Wang Pan.
Saat dia menatap sosok Wang Pan, ekspresi Lindong menjadi gelap. Sementara niat membunuh yang tebal mengalir dalam hatinya. Lindong tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Oleh karena itu, Wang Pan merasa rambutnya berdiri. Saat dia menatap dengan bingung, ada area di bawahnya. Akhirnya dia mengunci matanya pada seorang pria muda yang duduk di atas sebuah batu besar. Ketika dia melihat wajah yang familiar itu, ekspresinya mulai menjadi dingin. Wang Pan jelas masih geram oleh fakta bahwa Lindong telah mengambil Soul Treasure yang dia yakini sebagai haknya. Karena itu, begitu dia melihat terakhir, amarah berbisa di dalam hatinya langsung meletus. Segera matanya gelap sebelum raungan marah meledak di udara. Mendengar nama Lindong, orang yang bereaksi cepat untuk nama ini adalah Wan Yang. Sebelum dia terluka oleh boneka wayang Lindong karena kelalaiannya, dan dia bahkan kehilangan tas Qian Kunnya. Karena itu, dia selalu menganggap insiden ini sebagai yang paling memalukan dalam hidupnya. Karena itulah dia membencinya sampai ke tulang rusuk. Ketika mata Wan Yan menoleh untuk melihat ke bawah, ekspresi Lin Lang Tian juga sedikit berubah. Sebelum dia tanpa perasaan berbalik untuk melihat Lindong berdiri di belakang Lin Liang Tian. Lin Keer terkejut ketika dia berbalik untuk melihat ke bawah. Sehubungan dengan Lindong, dia memiliki kesan yang cukup baik. Namun, segera dia memahami situasi saat ini. Sebelum sedikit kekhawatiran melintasi di matanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Wan Yan membenci Lindong sampai tulang belulangnya. Sekarang, setelah mereka bertemu lagi, perkelahian pasti akan terjadi. Selain itu, Lin Keer jelas tahu bahwa tidak mungkin untuk mengandalkan bantuan Lin Liang Tian. Jenius yang paling mempesona dari klan Lin menganggap semua anggota keluarga cabang sama seperti semut. Menurut pendapatnya, selain fakta bahwa nama keluarga mereka semua Lin, semut-semut dari keluarga cabang benar-benar berbeda dari anggota klan utama mereka. Terlepas dari perhatian orang banyak, ekspresi Lindong tetap tenang saat dia perlahan berdiri dari batu raksasa. Kemudian, saat dia berdiri, kilatan yang hebat melintasi di matanya. Sebelum kakinya menginjak tanah, segera tubuhnya berlari keluar seperti peluru. Sebelum telapak tangannya mencengkram Wang Pan dengan kejam. Setelah itu, aliran kuat energi metal berubah menjadi string yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka terbang maju dan kilat cepat mengikat Wang Pan. Lindong menyentak lengannya sebelum yang terakhir ditarik secara paksa. Langkah Lindong ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar berani menyerang mereka. Di depan begitu banyak praktisi elit dari klan Wang. Oleh karena itu, ketika Wang Pan ditarik paksa, beberapa anggota elit klan Wan Pan marah. Beberapa anggota elit klan Wan segera menyerang. Seketika, serangan tangguh mereka langsung terbang ke arah Lindong. Namun, saat ia menghadapi serangan mereka, Lindong hanya mengaktifkan pikirannya sebelum aliran energi metal menolong dan berubah menjadi palu energi metal raksasa. Sebelum dengan kejam menghancurkan serangan mereka. Wang Pan menyadari bahwa di bawah cengkraman Lindong, tidak peduli seberapa banyak ground power yang dia gunakan, dia tidak dapat membebaskan dirinya dari yang terakhir.
Jelas, kekuatan Lingdong saat ini jauh melebihi miliknya. Sama seperti Wang Pan, selesai berteriak, angin telapak tangan yang membawa kekuatan luar biasa menampar wajah Wang Pan dengan kejam. Segera, gigi di mulutnya pecah menjadi debu, sementara wajahnya langsung membengkak dan muntah darah. Ketika orang banyak melihat bahwa Lingdong telah memukul kepala Wang Pan menjadi kepala babi dalam satu tamparan, beberapa dari mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lingdong benar-benar sekejam ini, dan bahwa dia berani mengalahkan salah satu anggota mereka di depan begitu banyak praktisi elit klan Wang. Suasana pun menjadi tegang. Namun, tindakan Lingdong tidak diragukan lagi memicu kemarahan para praktisi elit klan Wang. Segera mata mereka berubah merah, sebelum mereka mengaum dengan marah. Karena kalian gagal mengajarinya dengan benar, aku tidak punya pilihan selain mengajarkan pelajaran bajingan yang tidak dimumikan itu. Wajah Lingdong tenang saat ia dengan santai melemparkan Wang Pan yang tidak sadar ke tanah. Ketika salah satu praktisi elit klan Wang melihat adegan ini, ia segera berlari maju dan menangkap tubuh Wang Pan sebelum ia menerima pukulan lagi dari Lingdong. Namun, saat mereka hendak bergerak, Wang Yan yang berdiri di depan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Matanya menatap Lingdong dengan dingin, sebelum dia tiba-tiba memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat Ling Liangtian, dan dengan santai bertanya, "Saudara Langtian, pria ini mempermalukan anggota klan Wang di depan umum. Jika aku membunuhnya sekarang, apakah kamu akan melaksanakannya?" Lin Liangtian pun melirik Lingdong, sebelum dia segera membuang muka, sementara itu tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Lin Keer berhenti, namun kemarahan masih mengalir di hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa Lingdong bertindak gegabah, dia masih menjadi bagian dari klan Lin. Lin Liangtian masih menolak untuk membantunya. Dia terlalu berhati dingin. Hanya orang tolol jika kamu membiarkannya hidup. Itu hanya akan memperburuk hubungan antara dua keluarga kami. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lin Liangtian mematahkan lehernya. Sebelum dia melakukan Wang berbicara, dia menyadari bahwa ada beberapa ekspresi aneh di bawah ini. Namun dia tidak dapat memahami alasannya. Itu karena Lingdong berasal dari keluarga cabang klan Lin. Jika mereka tahu apa yang telah dicapai Lingdong di tempat terpencil, mungkin dia akan menyadari bahwa dia pantas ditampar sebagai gantinya. Jika seorang anak berusia 20 tahun yang mampu melukai praktisi tingkat lanjut Ki Creation dianggap sebagai bajingan yang tidak berguna, maka 99% orang di sini akan lebih buruk daripada tidak berguna. Tidak peduli klan mana di dinasti yang besar, bahkan jika itu adalah keluarga cabang, jika mereka memiliki bakat luar biasa, itu pasti akan menjadi berita gembira. Oleh karena itu, komentar Wang Yan telah mengejar ketinggalan dengan klan utama tampak lebih konyol. Sepertinya Lingdong ini cukup terampil. Tentu saja, beberapa anggota kerumunan juga mendeteksi ekspresi aneh mereka. Secara khusus bahwa Huang Pujing juga memperhatikan. Segera matanya yang indah berbinar sebelum rasa ingin tahu di matanya meningkat. Segera, dia mencengkram tangannya yang besar sebelum tombak emas raksasa itu mulai menyusut secara bertahap. Sampai akhirnya, ia mencengkram erat di telapak tangannya, kemudian aura angkuh menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai.
Lindong, sumber kuno hening yang besar akan menjadi makamu. Apakah kamu sudah menyiapkan taskian kunmu kali ini? Kata-kata mengejek itu keluar dari mulut Lindong. Ekspresi Wang Yan praktis berubah menjadi sangat gelap dalam sekejap. Wang Yan meraih Great Luo Golden Spear saat cahaya keemasan meledak. Segera setelah itu, dia langsung menyapu. Tombak emas di tangannya menari-nari, sebagai tombak bayangan yang luar biasa menusuk tenggorokan Lindong pada sudut yang sangat ganas dan rumit. Menganggap serangan Wang Yan, Lindong dengan dingin tertawa. Dengan jentikan pikirannya, energi metal yang kuat berbentuk menjadi penghalang energi metal di depannya. Dan ketika serangan Wang Yan mendarat di atasnya, serangan itu tidak dapat menembus penghalang energi metal. Di bawah pelanggaran ganas Wang Yan, Lindong tampaknya tidak terlalu konsentrasi. Dibungkus oleh Yuan Power emas gelap, tombak kuno di tangannya sesekali berubah menjadi petir. Dengan mudah menahan serangan yang tersembunyi di dalam banyak gambar tombak. Saat mereka menatap pertarungan di langit, ekspresi pada anggota 4 klan besar secara bertahap berubah sedikit. Siapapun bisa melihat itu sejak mereka mulai. Wang Yan sebenarnya tidak mampu mendorong Lin Dan, bahkan setengah langkah di belakangnya. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Lin Ke-er juga agak heran ketika dia menatap Lindong, yang bahkan Wang Yan tidak dapat mendorong kembali. Dia jelas tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar dapat bersaing melawan Wang Yan. Tatapan Ling Liangtian tenang saat dia menyaksikan pertempuran. Kemudian, Lindong membuatnya sedikit terkejut. Di hadapan kekuatan mengerikan Lindong, platform emas tiba-tiba membeku saat retakan kecil dengan cepat menutupnya. Di bawah tatapan Wang Yan dan yang lainnya. Saat retakan menyebar, sepersekian detik kemudian platform emas langsung meledak di udara. Berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan. Sementara bercak-bercak cahaya keemasan bertebaran, sesosok berdiri di atas pedang seperti dewa perang. Saat kekuatan biadab seperti binatang buas berdesir keluar. Ketika praktisi Wang Klan melihat bahwa Lindong benar-benar dapat menghancurkan platform emas hanya dengan kekuatan mentah tubuhnya, tanduk naga yang semula muncul di kepala Keranaga kuno sekarang telah digeser oleh Lindong ke tangan kanannya. Lindong meninju dan langsung bentrok dengan Great Luo Golden Spear Wang Yan. Sebuah tinju dengan ganas menghantam tombak emas Luo besar. Tawa mengikuti ledakan menakjubkan saat itu menyebar di langit. Di mataku, saat ini kamu tidak dapat menahan bahwa satu pukulan